Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizbi Maulina dengan NIM E1R022054, Program Studi Pendidikan Matematika kelas 1D, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kesenjangan Sosial Terhadap Ilmu Pendidikan. Nah, sebelum ke materi, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan? Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Nah, pendidikan juga merupakan wahana untuk mendapatkan pengetahuan atas suatu hal. Sedangkan lembaga pendidikan merupakan wadah untuk pewarisan dan pelestarian nilai-nilai dan pengetahuan. Lanjut kita ke pembahasan, yaitu tentang faktor-faktor penyebab kesenjangan sosial terhadap pendidikan. Pendidikan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menjadi hak dasar bagi seluruh warga negara Indonesia yang mendapatkan pendidikan secara merata dan maksimal. Sebagai hak konstitusional, maka negara yang dalam hal ini pemerintah yang menjadi tanggung jawab harus dipenuhi hak mendapatkan pendidikan tersebut dengan baik. Permasalahan yang selama ini timbul diantaranya kurangnya perhatian pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang didistribusikan hingga wilayah-wilayah terpencil, terluar, dan pelosok daerah yang masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Program dari pemerintah yang telah memberikan anggaran untuk dana pendidikan sebesar 20% dari APBN dan dengan berbagai program yang memberikan kemudahan bagi warga negara untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai belum sesuai harapan. Perlunya keseriusan pemerintah sebagai stakeholder dan pembuat kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan sebagai langkah menciptakan sumber daya manusia yang memadai, cerdas, dan mampu berdaya saing dengan bangsa-bangsa asing untuk menghadapi tantangan hidup di masa yang akan datang. Pendidikan menjadi hal paling sering untuk diamati dan disoroti, karena melalui pendidikan yang dijalankan akan berdampak pada generasi-generasi dalam memajukan bangsanya. Melalui pendidikan mampu menciptakan generasi muda yang mempunyai kemampuan serta keterampilan dalam ilmu pengetahuan yang menunjang pembangunan di segala bidang. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semakin pesatnya arus globalisasi sehingga membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Dikarenakan pendidikan itu sendiri merupakan bagian dari kebudayaan yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh globalisasi. Secara geografis, bangsa Indonesia tersusun dari beberapa pulau-pulau sehingga masing-masing dari wilayah pulau tersebut dipisahkan oleh perairan dan hutan-hutan yang ada. Sebagai konsekuensinya, atas negara kepulauan, pemerintah mampu memberikan pemerataan pembangunan secara ekonomi kepada warga negaranya. Begitupun dalam bidang pendidikannya. Namun sampai saat ini memang belum terwujud pemerataan pembangunan tersebut, khususnya mengenai pendidikan seperti fasilitas sarana dan prasarana, tenaga pengajar, minat atau motivasi warga negara akan pentingnya pendidikan. Jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang aksesibilitasnya mudah dijangkau, maka pembangunan yang berkembang dengan baik. Hal itulah yang menjadi kesenjangan sosial dari masyarakat yang harus diterima. Kualitas pendidikan yang berbeda menjadi ironis sebagai permasalahan yang serius untuk diselesaikan. Oleh karena itu, perlu dikemukakan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dalam bidang pendidikan. Beberapa faktor tersebut secara lengkap dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya kualitas sarana sekolah. Sarana sebagai salah satu penunjang kebutuhan keberlangsungan pendidikan menjadi bagian penting, seperti gedung sekolah, media belajar, fasilitas perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Sarana pembelajaran menjadi terpuruk atau rendah, terutama bagi penduduk yang di daerah terpencil atau pelosok. Jika dibandingkan dengan kualitas fisik yang berada di kota-kota besar, mereka memiliki fasilitas yang memadai, mulai dari pembangunan gedung, media belajar yang lengkap, dan sebagainya. Nah, yang kedua, rendahnya kualitas guru. Kualitas pendidikan dapat ditentukan dengan sumber daya manusia atau pengajar seperti guru, dosen, dan lain-lain yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pendidikan kepada peserta didik. Tenaga pengajar atau guru
menjadi harapan bagi peserta didik untuk dapat mentransfer ilmu pengetahuan secara baik. Guru yang mempunyai pengalaman dan kemampuan yang mumpuni, maka akan dapat menciptakan generasi muda menjadi cerdas dan berkualitas baik. Keadaan ini menjadi memprihatinkan ketika dibandingkan dengan daerah terpencil, di mana ketersediaan guru atau tenaga pengajar masih jauh dari kebutuhan yang seharusnya. Nah, faktor yang ketiga yaitu infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Aspek infrastruktur yang berkaitan dengan tercapainya pendidikan tidak hanya jumlah dan kondisi fisik sekolah, akan tetapi mengenai aksesibilitas menuju lokasi sekolah yang memberikan kemudahan bagi peserta didik. Hal ini menjadi bertolak belakang dengan daerah yang berada di pelosok sehingga akses menuju sekolah sulit untuk ditempuh dan cenderung menghambat kelancaran proses belajar dari peserta didik. Yang keempat, jumlah dan kualitas buku. Buku atau referensi merupakan unsur yang mampu membantu peserta didik dan tenaga pengajar untuk memudahkan proses belajar mengajar. Ketersediaan dan kualitas buku menjadi penting untuk keberlangsungan pendidikan. Sebagaimana disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Faktor yang kelima yaitu mahalnya biaya pendidikan. Biaya pendidikan menjadi acuan dalam mendapatkan pendidikan dengan kualitas masing-masing. Seperti biaya sekolah yang mahal akan mendapatkan banyak fasilitas yang sangat memadai sebagai penunjang. Sebaliknya, biaya yang murah hanya terdapat fasilitas penunjang seadanya. Adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan keringanan biaya khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Namun, realitasnya selama ini belum dapat dimaksimalkan anggaran tersebut dan belum ada pemerataannya. Dan faktor yang keenam yaitu standarisasi pendidikan, yakni sekolah berstandar nasional atau SBN dan rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI. Faktor ini menjadi sorotan yang berdampak pada kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Adanya pengelompokan sekolah tersebut berdampak pada mutu dan pelayanan yang diberikan. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus berdasar pada landasan konstitusional bahwa pendidikan adalah hak warga negara. Artinya, pemenuhan hak pendidikan tersebut harusnya sama, tidak ada perubahan satu dengan lainnya. Kebijakan pemerintah mengenai RSBI justru menciptakan kesenjangan yang mencolok mengenai mutu dan pelayanan pendidikan. Pada dasarnya, mutu pendidikan yang baik bukan hanya untuk sekelompok orang, melainkan untuk semua anak bangsa. Berdasar pada faktor-faktor di atas mengenai kesenjangan sosial terhadap pendidikan, maka perlu keseriusan pemerintah dan peran serta masyarakat untuk bersatu dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat memberikan kebutuhan yang menunjang proses pendidikan dari wilayah perkotaan hingga sampai daerah-daerah yang terpencil atau pelosok. Selanjutnya yaitu analisis landasan penelaahan ilmu pengetahuan mengenai kesenjangan sosial terhadap pendidikan sebagai pengaruh era globalisasi. Persoalan yang timbul dalam dunia pendidikan harus segera dituntaskan agar tidak menjadi masalah yang mengakar. Artinya tidak mempunyai upaya dan strategi dalam menyelesaikannya, khususnya dalam kesenjangan sosial terhadap pendidikan. Aspek ontologis berawal dari bahasa Yunani, yakni on atau ontos. Artinya ada dan logos artinya ilmu. Jadi ontologis mempunyai arti yaitu ilmu tentang yang ada. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Menurut Surya Sumantri, ontologi adalah membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau suatu pengkajian mengenai teori tentang ada, di mana dalam telaah ontologis akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan, yaitu apakah objek ilmu yang akan ditelaah, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, dan bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia seperti berpikir, merasa, dan mengindra yang membuahkan pengetahuan. Dalam kajian ontologis, bahwa hakikatnya manusia merupakan subjek pendidikan hakikat manusia sebagai makhluk yang spesial dari makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 30,
yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, manusia difokuskan dan ditakdirkan menjadi pemimpin di bumi, serta perlu pengetahuan yang luas untuk mempelajari peran-peran sebagai khalifah di bumi. Peran dan bagaimana manusia bersikap dapat diperoleh dengan melalui pendidikan yang harus dilaksanakan, karena dengan pendidikan itu tidak lain diperuntukkan bagi manusia, agar tidak timbul kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, dengan memahami aspek ontologi mengenai pendidikan tersebut, maka diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran para pendidik dan peserta didik untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam keberlangsungan pendidikan di tengah-tengah peradaban manusia yang semakin berkembang pesat seperti dalam era globalisasi sekarang ini. Aspek epistemologis. Aspek ini berawal dari kata epistem yang artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkungan pengetahuan, pengandalan dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Epistemologi adalah pemahaman mengenai metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Dalam epistemologi membahas pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana prosedurnya, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar, lalu benar itu apa, dan kriterianya apa saja. Nah, kajian epistemologi dalam bidang pendidikan diperlukan antara lain mengenai pengetahuan apa yang harus diberikan kepada peserta didik dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan beserta bagaimana cara menyampaikan pengetahuan tersebut. Pada sudut epistemologi adalah seharusnya pengetahuan apa yang harus diberikan kepada peserta didik. Hal ini terkait dengan pengetahuan akan dibutuhkan yang diperlukan peserta didik. Sebagai contoh perlakuan antara siswa yang memiliki kemampuan intelektualitas tinggi dengan yang standar, hal itu berhubungan dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung proses pendidikan tersebut. Bagaimana cara memperoleh pengetahuan dalam dunia pendidikan? Nah, cara memperolehnya yaitu sesuai dengan kebutuhan peserta didik harusnya sama. Dalam keadaan seperti apapun warga negara memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Kompetensi sumber daya manusia atau guru harus memadai agar pengetahuan yang disampaikan kepada peserta didik bisa dipahami secara maksimal. Bagaimana cara menyampaikannya? Nah, pertanyaan ini terkait dengan kompetensi guru serta metode atau gaya pengajaran yang mereka terapkan. Sebenarnya zaman sekarang ini model ceramah yang bersifat pasif sudah bukan zamannya lagi. Namun ada metode yang dapat diberikan, yakni belajar sambil melakukan atau learning by doing. Selanjutnya, aspek aksiologis. Aspek ini berawal dari bahasa Yunani, yaitu axios yang berarti nilai dan logos berarti ilmu. Pengertian aksiologi menurut Jujun S. Suryasumantri adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari ilmu pengetahuan yang diperoleh. Sedangkan Wibisono mengemukakan bahwa aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika, dan moral sebagai dasar normatif, penelitian, dan penggalian serta penerapan ilmu. Kajian aksiologi dalam pendidikan ini bahwa ilmu pengetahuan mengandung nilai dan kebenaran terhadap sesuatu hal. Eksistensi ilmu pengetahuan bukan hanya untuk mendesak pengetahuan, melainkan kemanusiaanlah yang menggenggam ilmu pengetahuan untuk kepentingan dirinya dalam rangka penghambaan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti pendidikan agama, yakni mengarahkan ilmu pengetahuan pada tujuan hakikinya, yaitu memahami realitas alam dan memahami eksistensi Tuhan, agar manusia sadar akan hakikat penciptaan dirinya. Nilai yang penting dalam aspek ini bertujuan agar manusia mampu mengembalikan ilmu pengetahuan pada jalur semestinya, sehingga ia menjadi berkah dan rahmat bagi manusia juga dengan alam semesta. Nilai dan implikasi aksiologi di dalam pendidikan ialah pendidikan menguji dan mengintegrasikan
semua nilai-nilai di dalam kehidupan manusia. Karena untuk dapat mengatakan sesuatu baik itu bukanlah hal yang mudah, apalagi menilai secara mendalam nilai yang melatar belakangi keberadaan manusia berada di muka bumi ini. Sekian yang dapat saya presentasikan dari makalah tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.